Bismillahirrahmanirrahim. Qimamatul rajuli 'alal mar'ati. Utawi iki iku nerangake tanggung jawab wong lanang 'alal mar'ati ing atas wong wadon. Utawi iki iku nerangake tanggung jawab wong lanang 'alal mar'ati ing atas wong wadon. Allah Ta'ala Qala ngendika sinten Allah Ta'ala Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu utawi piro-piro wong lanang iku qawwamuna piro-piro wong kang jumenengi 'alan nisa'i ing atase piro-piro wadon. Bab pertama akan menjelaskan tentang posisi seorang laki-laki atas wanita, yaitu bahwa laki-laki itu memiliki peran yang sangat berat sekali, yakni tanggung jawab kepada keluarganya, khususnya kepada istrinya. Sehingga diawali dengan firman Allah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki memiliki banyak peran atas istri-istrinya. Sehingga kalau panjenengan semua ingin berkeluarga atau sedang berkeluarga, maka perhatikan betul ayat ini. Jangan pernah digeser peran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bagaimana penjelasannya? Mari kita lanjutkan. Kullu baitin utawi saben-saben omah iku yalzamu wajib ing kullu bait sapa qayyimu wong kang ngatur. Yakumu kang jumenengi sapa qayyim alaihi ing atase bait. Wa yadabbiru lan ngatur sapa qayyim amrohu ing perkara bait. Wa yusawwisu lan ngatur sapa qayyim ing omah ing bait. Wa yahfaduhu lan jogo sapa qayyim ing bait. Wa yar'ahu lan reksa sapa qayyim ing bait. Wa hadzal qayyim utawi ikilah wong kang ngatur iku yang bagi prayoga apa ayus ayat to den rumo sapa lahu qayyim wa yuto'a lan den taati sapa qayyim malam yakmur ing dalem selagine ora perintah sapa qayyim bimaksiatillahi kelawan maksiat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu kelawan Allah suci Allah, wa ta'ala halimul Allah. Wa hadzal qayyimu utawi ikilah wong kang ngatur al baiti ing atase omah wa rajulu ikulah wong lanang, maksudnya suami. Watan sibu utawi oleh ngangkat ing rajul, oleh ngangkat ing rajul qayyiman ing dadi wong kang ngatur atau dadi pengurus rumah tangga alal baiti ing atase omah. Innama huwa minallah, angin pestine utaitan sibuhu iku minallahi saking Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala ngendika Allah Ta'ala
Ar-rijalu utawi piro-piro wong lanang awamuna iku piro-piro wong kang akeh jumeneng ala nisai ing atase piro-piro wadon bima kelawan perkara fadolakan ngunggulake utama-utamake sinten Allah Gusti Allah ba'dahu ing sebagiane rijal ala ba'din ing atase sebagian kang oleh wa bimalan kelawan perkara anfaqu kang nafkah nih sapa rijal min amwalihim saking piro-piro bodoh rijal. Ini diterangkan setiap rumah pas harus di dalamnya ada yang ngatur ya. Bisa mengkondisikan keluarga yang bisa menata kehidupan keluarga dan selayaknya seorang pemimpin atau yang ngatur itu didengarkan aturannya dan ditaati selama dia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Siapakah yang mengatur ini? Wa hadzal qayyim 'alal bait war rajul. Yang diberi hak untuk mengatur rumah tangga adalah seorang laki-laki. Maksudnya suami. Wa tansibu qayyiman 'alal bait innama Allah. Proses yang ngangkat ini, yang ngangkat laki-laki jadi pemimpin rumah tangga siapa? Yaitu dari Allah. Bukan kemauan laki-laki, tapi Allah yang ngangkat. Kalau Allah Ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki memiliki peran yang sangat banyak pada seorang wanita, tanggung jawab ya, adalah orang yang bertanggung jawab atas wanita dikarenakan ada sebuah anugerah yang diunggulkan kepada mereka dan mereka telah menafkahkan hartanya. Maksudnya gini, ini perlu untuk dinalar. Gini, ada sebagian orang mikir, kenapa harus laki-laki? Kenapa perempuan kok dijadikan bawahan? Pertama jawabannya adalah itu yang menentukan semuanya Allah, ya, bukan kemauan laki-laki. Kemudian di rumah tangga itu ya secara akal, ketika berkelompok pasti harus ada pemimpin. Kalau kelompok itu tidak ada pemimpinnya, biasanya carut marut. Dalam rumah tangga, kalau ingin bahagia, hidup berkelompok, minimal antara imam dan makmum, ya, harus ada yang mimpin. Dan yang mimpin ini otomatis harus ditaati, otomatis harus didengarkan aturannya. Kalau yang mimpin tidak pernah ditaati, ya batal itu. Gambarnya gini, kalian sholat antara makmum dan imam. Imamnya rukuk, kalian sujud. Batal nggak kira-kira? Batal. Ya, imamnya kunut, kalian langsung tidak kunut. Batal nggak kira-kira? Batal. Rumah tangga juga gitu. Ini gambaran kecil. Kalau kalian sering tidak mentaati terhadap perintah suami, tidak mengindahkan aturan rumah tangga yang telah ditentukan suami, ini akan terjadi gagal dalam rumah tangga. Biasanya gitu. Ya. Walaupun tanda kutip laki-laki yang jadi pemimpin juga harus memberikan aturan yang terbaik. Ya.
Bukan berarti wanita disuruh taat saja, tapi laki-laki ketika sudah memilih untuk hidup berkeluarga, maka dia harus siap bertanggung jawab sebetulnya. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini ayat ini jangan ditinjau hanya sisi wanita saja yang harus mentaati pemimpinnya, tapi pemimpinnya harus berusaha menjadi pemimpin yang terbaik. Karena banyak kadang-kadang ayat ini buat memojokkan wanita saja. Wanita ngomong taat, tapi sing lanang tidak belum belajar ilmu, ya apa sekiranya ditaati. Paham ya? Jadi saya sampaikan kepada kalian semuanya sekali lagi bahwa kalian semua para santriwati berusaha menjadi seorang istri yang salihah, berusaha menjadi seorang makmum yang baik. Namun bagi kaum laki-laki juga harus berusaha menjadi imam yang baik. Jangan sampai imamnya upset. Imamnya jadi imam udah hafal Fatihah. Batal nggak sholatnya kira-kira? Makmumnya hafal Fatihah, imamnya nggak hafal Fatihah. Gimana? Boleh nggak ini bermakmum pada imamnya nggak baca Fatihah? Ya boleh. Ya, kalau imam makmumnya paham Fatihah, hafal Fatihah, imamnya tidak hafal Fatihah, ya offset, tidak bisa. Ya, imamnya tidak ngerti sholat duhur entah rokaat atau telur rokaat, makmumnya pintar, akhir sholatnya carut marut. Wah, ini tidak bagus. Ini salah satu gambaran kecil proses imam dan makmum. Sehingga ini perlu diangan-angan bagi kalian semuanya. Antara imam dan makmum, jika ada kesalahan, maka makmum harus mengingatkan imamnya. Nasihati imam. Ya, kalau dalam sholat mungkin tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Tapi dalam kehidupan ya, kehidupan berkeluarga yang dinasihati yang baik. Dalam arti bukan perempuan kemudian semena-mena pada suaminya, bukan juga, tapi tunjukkanlah kelembutan itu menjadi suami tertarik untuk memperbaiki dirinya. Jadi ini perlu ditancap dalam hati antum. Keluarga butuh pemimpin. Pemimpin keluarga adalah suami. Yang mengangkat suami jadi pemimpin siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalian tidak enak jadi ulangan. Bukan masalah enak dan enak. Semua di hadapan Allah itu sama. Ya, dengan arti siapa yang bertakwa itu yang paling mulia. Ini jawabannya. Siapa yang bertakwa itu yang paling mulia. Namun caranya bertakwa itu ada masing-masing. Kalau suami caranya bertakwa demikian, kalau istri caranya bertakwa demikian. Inilah hidup yang profesional. Jangan kemudian seorang istri mentang-mentang dia lebih cerdas, mentang-mentang dia lebih punya penghasilan yang banyak daripada suaminya, akhirnya yang seorang istri selalu ngatur-ngatur suami dan tidak menghormati hak suami sebagai seorang pemimpin keluarga. Ini tidak benar. Ya. Jadi ingat-ingat, laki-laki dan wanita kedudukannya sama di hadapan Allah, yaitu siapa yang paling bertakwa itu yang mulia. Namun ketakwaan itu diperoleh dengan cara-cara yang berbeda. Caranya wanita bertakwa adalah mentaati suaminya. Caranya lelaki bertakwa adalah menjadi pemimpin yang baik. Semuanya ada tugas masing-masing. Sehingga tidak perlu berontak menyalah-nyalahkan. Kadang-kadang ada orang yang mungkin kurang ngajinya menganggap kenapa sih harus laki-laki yang jadi pemimpin. Ini merendahkan derajat wanita. Bukan merendahkan, tapi caranya menjadi takwa itu sendiri-sendiri. Nah, ini kita bahas. Wa qiwamatur rajuli utawi
oleh tanggung jawab wong lanang alal mar'ati ing atas wong wadon. Kama kaya dene perkara dakaro kang nutur sinten Allah Gusti Allah Subhanahu kelawan wa suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah iku bisyai'aini sebab ro perkara. Awaluhuma utawi kawitane karone iku bima sebab perkara faddola kang unggulake sinten Allah Gusti Allah ba'dahu min sebagian bagian kong ala ba'din ing atas bagian kang meneh. Ai bima faddalallah tegese kelan perkara faddola kang unggulake sinten Allah Gusti Allah bi kelawan arrijala ing pira-pira wong lanang ala nisa'i ing atase wong wadon fi asli khilqati ing dalam asal kedadiane rijal min quwwatir rajuli saking kuwate wong lanang wa rujukani aklihi lan unggule akale rajul wa jaladatihi lan sabare rajul wa sabrihi lan sabar rajul. Qala wa bima lan perkara khassa kang tetokake sinten Allah Gusti Allah bi kelawan ma'ar rijal ing pira-pira wong lanang dunan nisa'i dudu wong wadon min jalil nubuwati saking oleh dadekake sifat kenabian fihi ing dalam rijal wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono jalil nubuwah fihi al khilafatu utawi kepemimpinan wa jalillahi lan oleh dadekake Allah syahadatul rajuli ing penyaksian wong lanang ta'dilu ing bandingi apa syahadatul rajul syahadatan mar'aitaini ing penyaksiane wong wadon loro. Qala musannifu rahmatullahi ta'ala wa ja'alna oleh dadekake lahu maring rajul minal mirasi saking waris difal mar'ati ing tikelane wong wadon. Wa ja'alna oleh dadekake lahu maring rajul al haqqa ing napa niku hak fi ayyajma'a ing dalem yen to ngumpulake sapa rajul baina arba'in niswatin ing dalem antarane papat pira-pira wadon walayahi kulan orang ngahai bil mar'ati maring wong wadon apa illa antakuna kejaba yen to ana sapa mar'ah iku tahta zaujin wahidin tetep ing dalem ningsare kekuasaane bojo lanang wahidin kang siji. Al musannifu rahmatullahi wa jalillahi lan saking oleh dadekake Allah at-tolak ing tolak wan nikah ilang nikah wan raj'ah al raj'ah biyadir rajuli kelawan tangane wong lanang utawa kekuasaane wong lanang. Qala hada wa kadzalika lan iku mengkono keterangan intisabul auladi utawi oleh dadi nasabe pira-pira anak ila abihim maring bapake aulad duna ummihim dudu ibuke aulad. Wajah jihad lan oleh dadekake jihad ala rijali ing atase pira-pira lanang dunan nisa'i dudu pira-pira wadon. Wa kadzalika lan bukan mengkono keterangan kathirul utawi akeh min masail umuri saing pira-pira masalah perkara min masail amri bil ma'ruf saing pira-pira masalah apa niku perintah bil ma'ruf kelawan kebagusan wan nahi lan nyegah anil mungkari saking kemungkaran tataan lakukan kemantungan apa masail amri bil ma'ruf dirijali kelawan pira-pira wong lanang dunan nisa'i dudu wong wadon ila wae dalika tumeka maring lan mengkono kabeh minal umuri saking pira-pira perkara al muta'alliqati kang kemantungan bil rijali kelawan pira-pira wong lanang dunan nisa'i dudu wong wadon. Ini diterangkan saja. Maksudnya ayat itu ya Allah. Nah, ini diterangkan. Pertama, tadi diterangkan ayat ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Wong lanang niku mempunyai tanggung jawab terhadap wanita. Sebab apa? Pertama ada dua sebab diterangkan di sini bisa ini. Orang laki-laki kenapa kok sampai dicap apa sama Allah dikatakan lebih unggul daripada kenapa seorang suami diberi tanggung jawab yang lebih atau memiliki peran yang sangat banyak pada seorang wanita? Karena ada dua perkara. Pertama, karena dia diunggulkan. Jadi laki-laki itu diunggulkan daripada wanita. Nih, dari siapa? Dari sisi kodratnya.
Kodrat tubuhnya saja sudah diunggulkan. Apa? Akalnya lebih sempurna daripada wanita. Akalnya lebih sempurna. Dan laki-laki lebih sabar. Dan laki sabar itu tidak mudah mengambil keputusan gegabah. Ya, jadi sabar. Ini. Jadi laki-laki itu memang yang diutamakan pikiran. Kalau perempuan perasaan. Sehingga perempuan itu kalau kena masalah itu gampang emosi, gampang mengambil keputusan karena perasaan sensitif yang kuat. Tapi kalau laki-laki itu yang dipengaruhi adalah pikiran, sehingga mikir lebih panjang, sehingga mengambil keputusannya itu lebih sabar dan biasanya lebih akurat. Kemudian laki-laki juga diunggulkan dari perempuan dengan memiliki sifat kenabian. Tidak ada nabi wanita. Nabi pasti laki-laki. Ya. Kemudian sifat kepemimpinan. Kepemimpinan orang menjadi pemimpin itu harus laki-laki secara fikih. Sehingga ada sebuah hadis, la yuflihul qawmu amrohu, la yuflihul qawmu walau amrohu imra'atan. Tidak akan pernah bahagia kaum yang memasrahkan urusannya kepada wanita. Ini yang dijadikan oleh para ulama dalil bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin negara ataupun yang lain menurut fikih. La yuflihul qawmu walau amrohu imra'atan. Jadi harus laki-laki. Kemudian ada lagi apa? Syahadatul rajul ta'dilu syahadatan imra'atain. Kalau perempuan memberikan kesaksian itu harus 2 orang, laki-laki cukup 1. Ini. Kemudian bagian waris laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Kemudian laki-laki juga memiliki hak untuk nikah dengan 4 wanita. Tapi kalau wanita harus berada dalam satu kekuasaan laki-laki. Ini. Laki-laki juga diberi hak untuk tolak, untuk nikah langsung. Kalau perempuan tidak bisa nikah langsung, harus manual. Ya. Terus ada hak raj'ah, ya, kembali. Jadi misal suaminya cerai dalam masa iddah, boleh kembali langsung. Ya. Itu semuanya di tangan laki-laki, tidak perempuan. Nasab itu kembali ke bapak, bukan ke ibu. Ya. Bukan ke ibu. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini. Kalau nanti perwalian, kalau nanti perempuan ini nikah semuanya, pasti yang dihitung adalah bapaknya. Siapa? Kalau umpamanya perempuan itu lahir di luar nikah, semisal dia tidak punya bapak yang sah dalam pernikahan, walaupun bapak biologisnya diketahui, maka bapak biologisnya tidak bisa menikahkan. Harus wali hakim. Ini bedanya laki-laki dan perempuan di sana. Kemudian jihad juga bagi laki-laki, bukan perempuan. Dan masih banyak lagi tentang permasalahan ma'ruf nahi munkar. Sekarang pertanyaannya, kenapa Pak perempuan tidak diberi seperti itu? Ya, ini perlu dipikir. Jangan kalau milih pemimpin, misal nyoblos presiden, nyoblos bupati, kepala desa, pasti milih yang apa? Yang terbaik kan? Cari pilih sifat-sifat yang terbaik dari dia saja. Allah juga gitu. Kalau Allah sudah memastikan laki-laki sebagai seorang pemimpin dan perempuan, mestinya laki-laki diberi hak yang lebih banyak, sifat-sifat kepemimpinan. Karena pemimpin tugasnya lebih banyak, dan itu tidak bisa diiri. Semisal gini, dalam sebuah instansi, kepala sekolah atau ketua itu mesti harus memiliki peran skill yang gini, dan otomatis bayarannya juga banyak. Nah, jangan iri, enak laki-laki warisannya lebih banyak daripada perempuan. Itu bukan dalam rangka mengesampingkan perempuan, bukan, karena laki-laki punya tanggung jawab besar. Kalau laki-laki wajib nafkahi istri, kalau istri tidak wajib nafkahi suami.
Laki-laki wajib nafkahi istri dan anaknya. Perempuan tidak wajib nafkahi. Bondone mau wedok kan mau itu dewi. Paham ya? Sehingga laki-laki itu diberi hak demikian, itu proporsional. Betul Allah itu sudah mengaturnya sangat betul. Ini harus dipikir betul. Jangan kemudian perempuan iri, ngawur, akhirnya nyalah-nyalahkan Al-Quran, nyalah-nyalahkan hadis. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Ya. Jadi dengan harus punya pikiran bahwa laki-laki itu lebih unggul daripada wanita karena memang tugasnya yang lebih berat. Tugas jadi seorang pemimpin lebih berat. Sehingga sama Allah diberi, laki-laki sudah disiapkan order deal-nya, hak-haknya, kemudian apanya untuk memang menjadi setel untuk menjadi seorang pemimpin. Ini. Makanya jangan harus mikir juga kalau jenengan nanti mencari calon pemimpin, ya carilah calon yang sekiranya betul-betul bisa bertanggung jawab atas keluarga Anda. Itu. Saya tadi itu baca sebuah kitab di Ihya Ulumuddin, menarik. Lagi Ihya itu keren. Seorang ayah dalam menentukan jodoh anaknya, utamanya putrinya, ini betul-betul harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Kenapa? Karena perempuan itu adalah hiasan yang sangat indah dan memiliki kemuliaan. Kalau jenengan salah pilih, semisal seorang istri diberikan kepada laki-laki yang fasik, diberikan kepada laki-laki yang tidak punya akhlak, diberikan kepada laki-laki yang tidak paham agama, ingat, ketika terjadi percekcokan, ketika terjadi masalah, yang punya peran untuk melepas siapa? Suami. Maka yang dirugikan siapa? Istri. Iya kan? Makanya tadi saya baca Ihya itu betul-betul kata Imam Ghazali, seorang bapak harus berhati-hati menentukan calon suami dari anak perempuannya. Karena kalau salah pilih, maka korbannya ada anak. Itu betul-betul itu. Jadi kan juga gitu. Ya, harus pikir. Kalau umpamanya orang tua demikian, umpama jenengan ada laki-laki yang ngelamar jenengan, ya dilihat. Nah, ini kehidupan akan dijalani jenengan. Harus betul-betul hati-hati. Jangan sekedar akhirnya sing penting lah. Ojo ngoten, didelok kira-kira bisa tanggung jawab dan kira-kira bisa bimbing saya enggak. Oke? Ini harus dipikir betul. Ya, semoga semua yang ada di sini nanti diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Para hadirat, para santri, alhamdulillah ini semuanya sudah gak ngantuk semuanya. Ya, sudah gak ngantuk. Jadi afwan tadi saya kehujanan di jalan itu. Dari sini saya ingin ada yang bertanya tentang masalah ini, kemudian kita tutup. Silakan yang mau bertanya, maksimal 3.